Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Jane Silsiliadai dengan stambuk A121-22093 dari Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Tadulako. Saya dari kelompok 3 dalam mata kuliah Perkembangan Peserta Didik akan membawakan materi tentang fase-fase perkembangan secara biologis dan konsep tugas perkembangan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, secara umum, perkembangan adalah sesuatu yang berlangsung semasa hidup dan berkelanjutan. Nah, apa sih itu fase-fase perkembangan? Fase perkembangan adalah perubahan yang bersifat memiliki periode dalam aspek kehidupan kita. Itu dimulai dari kita dalam kandungan, kemudian lahir, menjadi dewasa, dan lanjut usia. Yang pertama, fase perkembangan berdasarkan ciri-ciri biologis. Perkembangan berdasarkan ciri-ciri biologis mencakup perubahan dalam bentuk dan ukuran tubuh, seperti proses pertumbuhan otak, otot, sistem saraf, struktur tulang, dan bertambahnya tinggi dan berat badan. Dalam fase biologis ini dapat menjadi awal manusia untuk membentuk aktif dan berkembangnya keterampilan fisiknya. Pertama, perkembangan ukuran tinggi badan. Itu dapat dimulai pada usia 14-16 tahun dan selebihnya tidak. Yang kedua, perkembangan mengenali lingkungan secara mandiri. Ini merupakan contoh dari salah satu ciri-ciri biologis karena fisik berkembang bersamaan dengan mental. Dan itu mencakup dalam lingkungan keluarga, pendidikan, bahkan di lingkungan masyarakat. Yang artinya perkembangan biologis ini berlangsung pada usia 0-17 tahun atau dari sebelum lahir, dari dalam kandungan, kemudian hingga lanjut usia. Yang kedua adalah konsep tugas perkembangan. Konsep tugas perkembangan ini dimulai pada usia 2-13 tahun dan dibagi menjadi 2 periode. Yang pertama, periode anak usia dini yang berlangsung pada usia 2-6 tahun. Kemudian berkembang pesat karena pada usia ini anak-anak suka bereksplorasi ketika contohnya mereka mulai belajar berdiri, berbicara, kemudian sudah berani mencoret-coret tembok untuk melatih sensoriknya mereka. Yang kedua, periode anak akhir itu dimulai pada usia 6-13 tahun atau yang biasa kita kenal dengan usia masa sekolah. Itu dari TK atau PAUD hingga SD, tamat SD. Tamat SD itu tamat sekolah dasar. Ya. Dalam konsep tugas perkembangan, kita akan mengalami perubahan fisik, perkembangan fisik. Itu mencakup tinggi badan, berat badan, perbandingan tubuh, posisi tubuh, tulang dan otot, lemak, dan juga gigi. Dan yang kedua adalah perkembangan kognitif, berarti perkembangan pengetahuan dan kemampuan berpikir. Itu ada 2 tahap, yaitu yang pertama, tahap praoperasional Piaget, menurut Piaget. Fase ini berlangsung pada usia 2-7 tahun. Fase itu mereka sudah mewakili dunia mereka dengan memahami kata-kata, sudah belajar menggambar dan perkembangan simbolis melalui ikatan bentuk sederhana informasi sensorik mereka. Yang kedua, tahap Vygotsky. Fase itu dipengaruhi oleh sarana dan prasarana serta lingkungan yang ada di sekitar mereka, seperti budaya dan tempat tinggal mereka pada saat itu. Yang ketiga ada perkembangan psikososial. Itu berlangsung pada anak usia 2-6 tahun. Karena fase ini adalah fase biologis, fisik, dan sosiologis yang berkembang pesat. Itu mencakup semuanya. Yang pertama, ada perkembangan emosi. Itu berlangsung pada anak usia 2,5 tahun sampai 3,5 tahun. Dan 5,5 tahun sampai 6,5 tahun. Itu seperti mereka sudah mengenali atau mulai adanya
perubahan emosional. Yang kedua, ada perkembangan sosial, itu dimulai dari mereka sudah berani untuk memiliki teman dan berinteraksi. Yang ketiga itu perkembangan permainan, misalnya anak bermain hal-hal yang mampu melatih kepekaannya terhadap orang lain atau benda. Yang keempat, perkembangan moral adalah untuk belajar yang baik dan tidak baik, yang boleh dilakukan dan tidak, serta beretika yang baik dalam fase anak-anak hingga masa remaja dan kemudian usia dewasa, kemudian lanjut usia. Itu sangat berpengaruh. Jadi, sekian materi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Silva Irianur dengan NIM A1212292. Jadi saya di sini akan melanjutkan materi tentang perkembangan berdasarkan ciri-ciri psikologis. Dalam psikologi perkembangan banyak dibicarakan bahwa psikologi perkembangan dan kepribadian seseorang terbentuk pada masa kanak-kanak, dan adalah harapan dan cita-cita orang tua untuk melihat anaknya dan memperkembangkan anak semaksimal mungkin agar anak tersebut mampu dan berhasil memenuhi tugas-tugas perkembangan yang berlaku umum untuk setiap umur atau fase perkembangan yang akan atau sedang dilalui oleh seorang anak. Orang tua akan senang dan bahagia jika melihat anaknya yang contohnya baru berusia 2 tahun tapi sudah lincah berlari dan berjalan, sudah lancar berbicara, lalu pada umur 4 tahun sudah berhenti mengompol, dan pada umur 11 sampai 13 tahun sudah melewati masa pendidikan sekolah dasar. Lalu ada tentang pengertian psikologi anak. Sangatlah penting untuk mendefinisikan psikologi untuk mendapatkan definisi yang tepat mengenai psikologi anak, karena psikologi anak merupakan cabang dari psikologi. Nah, dilihat dari sudut pandang ini, psikologi juga menjadi ilmu positif yang mempelajari manusia dalam lingkungannya, yang khusus dengan suatu batasan, yaitu mempelajari manusia atau manusia di bawah usia 18 tahun. Nah, untuk menghilangkan ambiguitas lebih lanjut dalam definisi tersebut, faktor-faktor yang harus kita ketahui yaitu yang pertama, studi dalam konteks lingkungan. Perilaku setiap individu dipengaruhi oleh lingkungannya. Hal ini lebih berpengaruh pada masa kanak-kanak karena anak memiliki kekuatan perlawanan dan pemahaman yang kurang berkembang yang mengarah pada kontrol terhadap lingkungan. Contohnya itu pertama terdapat contohnya seperti jika anak ini tumbuh dan berkembang di lingkungan yang buruk, yang anak-anak yang berada di lingkungan itu misalnya contohnya perilaku buruk yang mereka lakukan adalah seperti ngelem, mencuri, dan perlakuan buruk lain sebagainya, itu maka anak tersebut yang tumbuh dan berkembang pada lingkungan itu akan terikut-ikut juga. Lalu ada mempelajari individu. Anak harus dipelajari sebagai individu. Penting bagi guru ketika mengajar untuk menyadari perbedaan individual murid-muridnya. Dan jika guru tersebut atau tenaga pengajar tersebut tidak mengerti bagaimana individu tersebut, maka proses belajar mengajar tidak akan terjadi secara efektif. Lalu yang ketiga ada studi tentang anak. Apakah sebenarnya yang dimaksud studi tentang anak? Studi tentang anak adalah tahap antara kelahiran awal dan masa remaja dalam kehidupan manusia, disebut masa kanak-kanak. Pada bagian perkembangan inilah manusia disebut sebagai anak. Psikologi anak mempelajari manusia yang termasuk di dalam kategori ini. Lalu yang keempat, yang terakhir adalah mempelajari perilaku. Reaksi terhadap rangsangan adalah perilaku. Studi tentang perilaku anak membutuhkan studi tentang reaksi eksternal dan pengalaman internal, dan dalam kedua hal tersebut, faktor lingkungan memainkan perannya dan harus dipertimbangkan. Baik, kita masuk di periodisasi perkembangan berdasarkan ciri-ciri psikologis. Pada umumnya, individu mengalami masa-masa kegoncangan. Apabila perkembangan itu dilukiskan sebagai proses evaluasi, pada masa kegoncangan itu, evaluasi berubah menjadi revolusi. Kegoncangan psikis ini hampir dialami oleh semua orang. Pada umumnya, mengalami masa kegoncangan itu 2 kali dalam seumur hidup kita, yaitu pada pertama, kira-kira
tahun ketiga atau keempat, dan kedua pada permulaan masa pubertas. Nah, atas dasar ini yang dikemukakan oleh Oswald Church memandang bahwa pada anak-anak umumnya adalah pengalaman gangguan jiwa yang manifestasikan dalam bentuk sifat keras kepala. Atas dasar ini, ia membagi fase perkembangan menjadi 3, yaitu yang pertama adalah fase anak awal umur 0-3 tahun. Fase ini terjadi sifat pertama yang ditandai dengan serba membantah atau menentang orang lain. Hal ini disebabkan mulai timbulnya kesadaran akan kemampuan untuk berkemauan sehingga ingin menguji kemampuan tersebut. Lalu yang kedua adalah fase keserasian sekolah umur 3 hingga 13 tahun. Fase ini timbul sifat kedua, yakni di mana anak mulai serba membantah dan menentang orang lain, terutama orang tua mereka sendiri. Gejala seperti ini merupakan gejala biasa sebagai akibat kesadaran fisiknya. Lalu ada fase yang terakhir, yaitu fase yang ketiga, fase kematangan di umur 13 hingga 21 tahun, yaitu anak mulai menyadari kekurangan dan kelebihannya dan menghadapi dengan sikap yang sewajarnya. Ia mulai dapat menghargai pendapat orang lain, opini orang lain, dan dapat memberikan toleransi. Ia menyadari bahwa orang lain pun mempunyai hak yang sama sepertinya. Masa inilah yang merupakan masa kebangkitan atau masa terbentuknya pribadi menuju kemantapan. Baik, hanya itu saja materi yang bisa saya sampaikan mengenai proses perkembangan psikologis. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi di sini saya akan melanjutkan hasil presentasi kami. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nafsa Putari dengan NIM A121220091. Di sini saya akan melanjutkan judul yang keempat, yaitu fase perkembangan berdasarkan konsep didaktik. Jadi dasar yang digunakan untuk menentukan pembagian fase-fase perkembangan ini adalah materi dan cara bagaimana mendidik pada anak pada masa tertentu. John Amos Comenius, seorang ahli didik di Moravia, ia membagi fase perkembangan berdasarkan tingkat sekolah yang diduduki anak sesuai dengan tingkat usia dan bahasa yang dipelajari. Yaitu yang pertama, usia 0-6 tahun disebut sebagai sekolah ibu, merupakan masa pengembangan alat-alat indera dan memperoleh pengetahuan dasar di bawah asuhan ibunya di lingkungan rumah tangga. Jadi pada masa ini, yaitu masa masih pertama kali baru lahir hingga 6 tahun, sekitar antara baru lahir dan juga sampai TK. Jadi di masa ini dia mempelajari segala hal yang telah diberikan oleh ibunya, oleh orang-orang terdekatnya, sehingga pada masa ini sangat dibutuhkan yang namanya perlakuan yang baik, karena ini akan mempengaruhi masa depannya juga. Yang kedua, usia 16-12 tahun disebut sebagai periode sekolah bahasa ibu, karena pada periode ini anak-anak baru mampu menghayati setiap pengalaman dengan pengertian bahasa sendiri atau bahasa ibu. Jadi dengan ilmu-ilmu yang telah dipelajari di fase pertama, dia mulai mengembangkannya, yaitu saat di masa kecil dia menggunakan bahasa ibunya, ya mungkin contoh ibunya orang Indonesia, jadi di usia mulai sekolah ini 6-12 tahun ini dia menggunakan bahasa yang dipelajari, yaitu bahasa Indonesia. Yang ketiga yaitu usia 12-18 tahun disebut sekolah bahasa Latin, merupakan masa mengembangkan daya pikirannya di bawah pendidikan sekolah menengah. Jadi setelah dia sudah bisa mempelajari bahasa ibunya, di sekolah 12-18 tahun ini, di mana sekolah lanjutan, yaitu mulai dari SMP sampai SMA, dia mulai dipelajarkan bahasa-bahasa asing. Contohnya mungkin seperti bahasa Inggris, ataupun bahasa Jerman, bahasa Jepang, dan lain sebagainya. Yang keempat, usia 18-24 tahun disebut sekolah tinggi, dan pengembaraan merupakan masa mengembangkan kemauannya dan memilih sesuatu lapangan hidup yang berlangsung di bawah perguruan tinggi. Jadi, yaitu masa lanjutan setelah SMA dan SMP. Jadi di sini mereka mulai mandiri, mereka mulai menentukan jalan hidupnya masing-masing. Lanjut, yaitu bab terakhir, konsep tumbuh kembang manusia dalam Islam. Pendidikan Islam, khususnya dalam kajian perkembangan manusia, memiliki para ahli yang menyinggung pembahasan perkembangan manusia dalam Al-Quran. Di antaranya,
Nah, di sini ada 3, sebenarnya masih banyak lagi, tapi di sini saya akan hanya mengambil satu saja, yaitu Imam Al-Ghazali. Yaitu mungkin di sini sudah tahu Imam Al-Ghazali itu siapa, karena Imam Al-Ghazali adalah salah satu filsafat yang paling terkenal di selanjutnya, yaitu 7 perkembangan manusia dimulai dari 1 masa janin, yaitu masuk perut ibu. Hal ini karena proses terjadi manusia dimulai dari perut ibu. Jadi dalam masa ini bisa dibilang dimulai dari saat bayi itu masih pertama kali muncul dari rahim, dan juga masa ketika di mana masa ke-4 bulan, masa pengembangan, masa pemberian roh, karena dalam Al-Quran dijelaskan bahwa rahim ibu itu mulai diberikan roh, itu dimulai pada umur 4 bulan. Kedua yaitu masa kanak-kanak, yaitu masa mulai neonatus sampai masa dimulainya dari 2 sampai 7 tahun dan 7 sampai 14. Masa asuhan yaitu eh, sini saya akan lanjutkan, yaitu lanjut, yaitu 7 perkembangan manusia dalam menurut Islam, yaitu yang pertama masa janin atau masa perut ibu, yaitu hal ini karena proses terjadinya manusia dimulai dari perut ibu. Jadi pada masa ini itu dimulai dari sejak rahim pertama kali muncul, dan juga masa di mana ibu memberikan gizi kepada rahimnya, mencari kenyamanan, dan juga masa ke-4 bulan, yaitu di mana masa pemberian roh dari Allah. Yang kedua masa asuhannya tuh masa 0, dari mulai bayi mulai lahir sampai masa 2 tahun. Ketika masa kanak-kanak, dari masa kanak-kanak ini dibagi menjadi 2, yaitu 2 sampai 7 tahun dan 17 sampai 14 tahun. Yang keempat yaitu masa remaja, yaitu masa dimulai balik, masa mulai usia balik, yaitu masa 14 sampai 21 tahun. Nah, selanjutnya yaitu masa pemuda, yaitu masa 21 sampai 27 tahun. Jadi pada masa ini yaitu masa pertama kali balik sampai usia 30 tahun lebih tepatnya. Jadi pada masa ini mereka sudah mulai mengeksplor diri sendiri, mereka mulai mencari jati dirinya sendiri. Masa dewasa yaitu masa umur 17 tahun sampai 20 tahun. Jadi pada masa ini dia sudah mulai menikmati. Sini dia sudah mulai menjalankan apa yang telah dia cari di masa pemuda, sehingga di masa tua nanti 64 sampai 70 tahun di sini dia mulai menikmati apa yang telah dia dapatkan. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.